Assalamualaikum pemirsa, kali ini di Pesona Aceh kita akan mengeksplor Desa Lubuk Sukun. Nah, desa ini juga dinobatkan sebagai salah satu desa wisata. Karena memang ketika kita masuk ke dalam desa ini langsung kelihatan apa aja yang paling unik di Desa Lubuk Sukun ini. Nah, ini juga banyak sekali kegiatan yang akan ada di Desa Lubuk Sukun hari ini. Bahkan kegiatan-kegiatan yang ada itu sudah selalu ada sejak masa kepemimpinan Gubernur Muzakir Walad. Nah, kita penasaran dong seperti apa indahnya Desa Lubuk Sukun ini? Yuk kita eksplor. Nah, pemirsa, selain jalan-jalan, Tika berada di sini juga karena ada Festival Kuliner Desa Wisata Lubuk Sukun. Seperti apa keseruan di acara Festival Kuliner Desa Lubuk Sukun? Yuk kita lihat. Halo Bu, Assalamualaikum. Wah, harum sekali nih kecium dari luar sana. Apa nih Bu, ada ini lagi bikin apa nih? Kue khas Aceh, oke. Sama loyang. Ini sama loyang, oke. Ada 3 macam ya ini ya? 3 macam. Ini? Kalau ini ada linting, kalau yang sama itu steak kuit namanya. Oke, sepet kuet. Wow, nah pemirsa, saat ini Tika sedang berada di stand kuliner kue khas Aceh. Nah di sini tuh ada seperti yang Ibu bilang tadi, ada 3 macam jenis kue yang sedang dibikin. Dan ini nih contoh pembuatan kue sama loyang. Nah ini juga bentuknya bagus banget ya Bu, bentuknya kayak gini, cantik ya nih, kayak bunga. Terus juga ada kue limpeng dan ini kue zaman ya. Ini udah berapa lama umurnya kue ini? Jauh banget ya. Oke, jauh banget ternyata ini sudah ada. Hujan-hujan gini ya. Pas sekali. Oke, luar biasa. Boleh dicobain ya Bu? Boleh. Tika mau cobain yang kue limpeng dulu ya. Tika cobain ya. Kita ambil kue limpeng. Nah, kue limpeng ini dia dibalut dengan daun ya Bu? Iya. Dibalut dengan daun, terus isinya tuh ada kelapa. Oke, kita coba dulu. Ini masih panas loh, karena baru aja dibikin sama ibunya. Coba ya. Enak banget Bu, enak dan luar biasa. Kue zaman tapi enak. Tuh, biar kue zaman tapi tetap rasanya nggak berubah ya Bu, tetap Iya. enak, luar biasa. Jadi ini para tamu nanti akan mampir-mampir ke sini dulu ya Bu, untuk nyobain kue-kue ini ya. Oke. Kalau ini dibilang sama goyang, mau dilepas dari goyang. Oke. Ternyata ada cetakannya supaya bentuknya bisa sebagus ini. Ini. Pemirsa, ini harus dicobain ya. Kue khas Aceh, kue-kue kering khas Aceh ini harus dicobain karena rasanya luar biasa, enak. Oke Bu, makasih Ibu. Lanjut lagi, makasih. Assalamualaikum Bu. Wah, stand apa nih? Ini stand apa nih? Ini stand
yang asam-asam ya. Asam. Nah pemirsa, sekarang Tika sudah berada di stand, masih stand kuliner juga, masakan dan makanan khas Aceh. Tapi kali ini semua yang kering dan asam ya Bu ya. Oke, ada apa aja nih Bu, boleh dijelasin dong? Ini ada 4 jenis asam. Aha, Ini namanya asam udang. Oke, ada asam udeng, Ada asam sabe. ada asam sabe, terus Asam karing sama suruh. oke. Ini asam u. Oke, nah ini ada 4 jenis asam di sini yang disajikan untuk para tamu yang datang ya, yang jalan dan untuk mencicipi ya. Oke, Tika mau cicipi dulu ya Bu, boleh ya? Oke, kita coba dari asam udeng. Oke, nah ini asam udeng ya, kita coba. Nah ini Tika cobain asam udeng. Sesuai namanya, asam yang pasti, udangnya juga terasa, terus juga bumbu-bumbu yang ada di dalam sini ya, enak. Terus ada apa udang apa? Ini ada asam apa lagi? Sabe. Ini ya Bu, ini asam sabe. Oke, asam sabe kita cobain juga. Kita cobain asam sabe. Enak banget Bu, enak, luar biasa, enak. Terus penasaran sama ini nih apa nih Bu? Asam u. Kalau asam u ini dibuat dari Kelapa. kelapa. Cabai merah. Mhm. Lalu belimbing ini. Kalau tadi Tika udah cobain yang udang dan juga sabe. Ini sekarang yang dari kelapa, asam yang dari kelapa ya, asam u. Oke. Namanya asam u. Oke, asam u ya. Kita coba ya. Ini juga enak. Gimana nih? Kita cobain asam-asam ini semuanya dan satu lagi ya. Kita cobain satu lagi. Asam karing. Asam karing. Oke. Nah, ini asam karing ini, karingnya di Mhm. gongseng, Digongseng. pakai suntik, Aha. pakai cabai, pakai garam. Oke, ternyata cara buatnya simple, bahan-bahannya juga simple ya Bu ya. Kita cobain asam karing. Oke. Asin, asam, pedas. Ya Bu ya, 3 rasa yang ada di sini ya. Ada rasa karingnya. Pasti ada rasa karingnya. Luar biasa Bu, enak banget. Ini satu lagi, Ini ada si balu. si balu, ini juga khas dari Aceh. Oke, Aceh besar ya Bu. Nah ini si balu ini juga merupakan makanan khas Aceh Rayu ya Bu ya. Nah, ini si balu ini biasa dimakannya waktu bulan puasa untuk sahurnya. Oke. Sama kuah on murung. On murong. Oh, jadi ini pasangannya. Ini pasangan. Oke, jadi kuah on murong ini biasa dipasangkan dengan si balu dan biasanya sering disantap ketika bulan puasa. Sahur. Oke. Nah, ini kita coba juga nih satu ya. Si balu. Si balu. Oke. Ini daging yang dikeringkan ya, Bu? Dikeringkan, diasinkan juga? Enggak. Dagingnya Aha. garam, Diperam. ditekan pakai batu giling Aha. selama 3 malam. Wow, jadi prosesnya lama ya? Baru dijemur. Oke, jadi ini prosesnya lama dan rasanya pasti worth it nih yang kita cobain. Enak banget, Tahannya bertahun-tahun. luar biasa. Nah, ketahanannya sendiri ini bisa sampai bertahun-tahun. Setahun, jadi ini bisa dimakan kering, bisa dimakan pakai kuah, bisa dimakan macam-macam. Luar biasa pemirsa, kalau main-main ke Aceh Besar harus nyobain jenis makanan ini semua. Makasih ya Ibu. Assalamualaikum Bu. Nah, Tika mau nanya-nanya nih, ini kan banyak nih jenis makanannya. Ada apa aja? Ini apa nih Bu? Ini bubur kanji. Ini juga makanan khas kita bulan puasa. Oke, kalau ini apa nih Bu? Kuah lape. Ini untuk 7 bulanan. Boleh coba ya Bu ya? Oke, kita coba. Ini ada kuah lape ya. Oke, kita coba. Ini ada di sini ya. Oke. Segar, ini rasanya segar ya, segar pedas ya. Oke. Terus ada, oh ini khusus ibu hamil. Nah ini khusus buat ibu hamil nih. Oke. Terus ada apa lagi di sini Bu? Oke, si toom ini apa?
Megang. Ini dari daging. Dari daging. Aha. Cuma ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jahe, garam. Ini cocok untuk anak-anak. Oke. Untuk orang tua kalau asam lambung, Aha. boleh makan. Oke, si teom ya. Ini ya Bu ya. Ini dia. Ya, kalau dipanas Oke, ini dia ya. Oke, Pakai nah. kaki rubi juga enak dimakan. Wah, nah ini ada. Nah pemirsa, ini juga ada contohnya di sini ya. Ini si toome, kita cobain juga ya. Nah ini kayaknya menjadi makanan yang paling sering dicari juga ya, khas juga ya. Gurih, Mantap, jadi ya. mantap, keren. Enak. Ya. Kalau ada acara-acara seperti ini ya, festival kuliner atau acara-acara besar, biasanya makanan-makanan ini disajikan ya Bu. Oke, nah akhirnya Tika udah rasain ini semua. Sekarang Tika mau jalan-jalan lagi ke stand-stand lain ya. Oke Bu, makasih. Terima kasih. Yuk. Jangan lupa saksikan Ayo Sehat, program acara yang memberikan informasi seputar tips dan juga permasalahan kesehatan dan akan menjawab pertanyaan dari pemirsa yang akan dibahas langsung oleh ahlinya. Filtrasi atau biasa disebut untuk menyaring cairan dan toksin-toksin atau Topik kita hari ini ya dokter, obesitas. Jadi kalau misalnya berat badan sehat artinya berat badan ideal ya. Kalau untuk status gizi itu sebenarnya kita menggunakan definisi mengenai indeks massa tubuh. Cantik sekali dok hari ini ya. Terima kasih. Oke dokter, sebelum kita bahas lebih jauh nih terkait setiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh via Pemersatu Bangsa. Ayo sehat, sehat hidup lebih bahagia. Nah pemirsa, saat ini Tika berada di tempat para peserta lomba membuat bubur Asyura. Nah ini juga merupakan rangkaian dari Festival Desa Wisata Lubuk Sukun. Nah di sini tuh para peserta terdiri dari berbagai kampung ya. Ada sekitar 7 kampung yang mengikuti lomba ini. Dan di sini juga udah ramai masyarakat yang nungguin bubur Asyuranya selesai. Nah kebetulan udah ada peserta yang beres, udah ada peserta yang menyelesaikan pembuatan bubur Asyura ini. Udah ada di tangan Tika dan kita mau cobain dulu ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ini enak banget dan ini khasnya dari Aceh Besar juga gitu ya. Dan bubur Asyura ini nggak selalu ada di setiap harinya atau di setiap bulannya karena memang bubur Asyura ini hanya ada di bulan Muharram. Nah jadi untuk pemirsa yang pengen ngerasain bubur Asyura itu memang harus ngerasainnya tuh di momen-momen tertentu, salah satunya di Festival Desa Wisata Lubuk Sukun. Nah pemirsa, ini kuah belangong yang biasanya selalu ada di setiap acara-acara besar di Aceh gitu. Jadi setiap ada kegiatan atau event apapun yang melibatkan masyarakat, biasanya masyarakat selalu menghidangkan atau juga memasak kuah belangong. Contohnya seperti ini, ada beberapa belangong yang ada di sini. Seperti yang ini juga dari harumnya aja udah luar biasa. Nanti kita coba aduk ya, ternyata berat nih Pak. Ternyata berat Pak. Kasih Pak.
pemirsa, setelah jalan-jalan keliling Desa Lubuk Sukun, sekarang Tika berada di bawah rumah Aceh yang di sini tuh sudah terhidang makanan-makanan yang banyak dan luar biasa ya. Ini adalah salah satu rangkaian dari festival kuliner yang diadakan Desa Lubuk Sukun. Nah, nantinya tamu-tamu yang datang ke Desa Lubuk Sukun untuk kegiatan wet-wet gampong, jalan-jalan juga di Desa Lubuk Sukun, itu akan dijamu oleh masyarakat sini. Nantinya akan diajak makan bersama. Seperti kita saat ini sudah terhidang beberapa makanan, salah satu contohnya adalah ini. Nah, ini adalah nasi yang dibungkus dengan daun yang biasa kita sebut dengan bukulah. Nah, bukulah ini biasanya dimakan dengan lauk-lauk khas Aceh yang ada di sini ya. Dan semua lauknya itu ada di dalam talam hidang yang satu ini. Kita buka dulu ya. Wow, ini nih beberapa jenis makanan yang ada di sini. Di sini ada udang goreng tepung, terus juga ada daging khasnya masakan Aceh. Ada ini kerupuk muling, nah ini juga khas Aceh ya. Terus ada ayam masak Aceh, telur asin juga. Ini harumnya tuh udah kerasa ya, udah kerasa dan gak sabar pengen nyobain semua yang ada di sini. Nah pemirsa, dari tadi Tika udah keliling-keliling di Desa Lubuk Sukun ini dan ternyata memang banyak sekali sesuatu yang menarik yang ada di Desa Lubuk Sukun ini. Salah satunya adalah pagar yang terbuat dari tanaman. Nah ini memang salah satu ciri khas yang ada di Desa Lubuk Sukun dan ini memang pagar yang sudah dipertahankan dari zaman dulu juga, luar biasa cukup lama pagar seperti ini. Kalau bahasa Acehnya ini adalah bakte. Nah jadi ini memang terbuat dari tanaman-tanaman gitu dan hampir di seluruh Desa Lubuk Sukun ini pagarnya nih memang terbuat dari tanaman ini. Keren banget. Nah pemirsa, saat ini Tika sudah bersama dengan Sekdes Desa Wisata Lubuk Sukun. Assalamualaikum Pak Iwan. Iya Pak Iwan. Nah Pak Iwan, ini festival yang diselenggarakan hari ini itu kan benar-benar luar biasa, rame juga, menarik ya, seru juga. Sebenarnya acara festival Desa Wisata Lubuk Sukun ini dalam rangka apa Pak? Yang pertama memang Desa Wisata Lubuk Sukun ini sudah dicanangkan sebagai desa wisata. Jadi kalau cuma sekedar dicanangkan tapi tidak ada suatu kegiatan, mungkin tidak ada perkembangan dan tidak ada dampak buat masyarakat. Di pada hari ini alhamdulillah dengan dukungan berbagai pihak dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi, dari BPMB Aceh, Bank Aceh dan stakeholder lainnya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi Desa Wisata Lubuk Sukun ini ada saat ini program kita, program kalender tahunan. Jadi kita membuat satu event yaitu Festival Desa Wisata Lubuk Sukun. Sebenarnya sebagai desa wisata, sepertinya apakah memang kegiatan-kegiatan seperti ini sering dilakukan Pak? Memang ini menjadi satu PR bagi kita semua, seperti yang kami sampaikan tadi. Setelah di launchingnya Desa Wisata ini kita vakum, nggak ada kegiatan rutin tahunan. Jadi selama terbentuk Pokdarwis yang baru ini, selama Pak Kecik Hamdan, Pokdarwis ataupun khususnya Gampong Lubuk Sukun mempunyai agenda tahunan yang menjadi tujuan wisata. Karena kalau yang namanya wisata, kita kalau nggak ada kalender tahunan, wisatawan itu untuk berkunjung itu tidak ada momen. Kali ini kita berada di atraksi pembuatan timpan. Jadi timpan merupakan salah satu makanan tradisional khas Aceh yang saat ini di Lubuk alhamdulillah masih kita pertahankan. Diaduk dulu, diindapi dulu semuanya dari pagi sampai sore. Jadi di Lubuk Sukun kita timpan ini kita jadikan sebagai salah satu makanan untuk penyajian tamu-tamu yang datang ke desa kami.
Jadi memang penggunaan bahan-bahannya dan segala hal itu menggunakan bahan-bahan yang lama. Orang tentu punya sisi positif yang terbaik, baik pengalaman hidup maupun kepribadian yang dapat memotivasi, menginspirasi, dan menghibur banyak orang. Aneh gitu pada saat menunggu itu kan kayak apa ya, kita memang sengaja dibuat deg-degan kan, itu gimana tuh? Itu rasanya campur aduk pasti kayak Campur aduk ya? deg-degan, nggak tahu kayak Kalau awalnya sih aku tuh awalnya cuma gerobak doang. Gerobak doang? Iya. Gitu. Bareng teman-teman kita dari Wildlife Ambulance ya, namanya juga lucu ya nih, Wildlife Ambulance. Saksikan yang terbaik setiap hari Senin dan Selasa pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh. Nah pemirsa, saat ini Tika sudah bersama dengan Ketua Pelaksana Festival Desa Wisata Lubuk Sukun, ada Bang Fahri. Ya, Bang Fahri, kegiatan yang satu ini kan cukup menarik ya. Di sini kita melihat kegiatan Festival Desa Wisata ini memang menarik banyak sekali minat dari tamu-tamu yang hadir gitu. Sebenarnya rangkaian acaranya ada apa aja sih Bang? Baik, jadi sebenarnya kita cerita kembali sedikit tentang Festival Desa Wisata ini. Memang Festival Desa Wisata Lubuk Sukun ini lahir dari aspirasi dari masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa Lubuk Sukun ditetapkan sebagai desa wisata pertama di Aceh di tahun 2013. Wow, Desa luar wisata biasa. berbasis kebudayaan. Wow. Di saat itu akhirnya kita menyadari tentang potensi tersebut, makanya kita akhirnya menyelenggarakan event ini. Jadi 10 tahun yang lalu itu kan orang tua kami, tokoh-tokoh kami di Lubuk Sukun menetapkan Lubuk sebagai desa wisata, dan hari ini apa yang kami lakukan saat inilah menjaga ataupun merawat dari mimpi dari orang tua kami di dahulu seperti itu. Jadi makanya kenapa Festival Lubuk Sukun di tahun ini kita angkat tema Wo Baasai. Wo Baasai. Wo Baasai. Di satu sisi itu menjadi sebuah ajakan sekaligus edukasi kepada masyarakat Aceh secara keseluruhan. Mari kita jaga kembali adat dan tradisi budaya kita seperti itu. Jadi kami mengenalkan kembali apa yang namanya permainan tradisional, kuliner-kuliner yang ada di Aceh Besar, khususnya di Lubuk Sukun sendiri seperti serebuh, sitoom, sibalu seperti itu. Jadi kita angkat kembali apa yang menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat zaman dahulu. Ada 3 rangkaian utama sebenarnya. Rangkaian yang pertama adalah festival yang itu di lapangan Lubuk. Itu adalah stand-stand dari masyarakat sendiri seperti UMKM, kuliner, dan juga permainan tradisional. Lubuk Sukun sendiri kaya dengan sejarah sebenarnya. Jadi bahkan kita di tahun 70-an kita mendapatkan penghargaan sebagai desa teladan di tingkat nasional. Wow, luar biasa. Saat itu Kecik Jamin Harun diundang ke Istana Negara untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Keren Jadi banget. ini menjadi bagian sebenarnya kita mengajak kembali masyarakat, yuk kita angkat kembali sejarah-sejarah, kita angkat kembali apa yang menjadi nilai edukasi di masyarakat zaman dahulu. Itu kegiatan yang pertama. Kegiatan kedua kita ada program Wewet Kampung. Nah ini yang menarik sebenarnya. Jadi target kita adalah anak-anak SMA. Jadi kita mengundang anak SMA dari Banda Aceh, Aceh Besar untuk datang ke Lubuk dan tinggal di Lubuk. Selain tinggal bersama masyarakat, di harinya mereka akan berkeliling kampung. Makanya nama Wet Gampung. Wet Gampung tadi. Mereka akan berkunjung ke rumah Muzakir Walad, ada buat timpan juga. Satu lagi rangkaian yang mungkin lebih menarik juga adalah kita ada lomba masak Ibu Asyura.
Oke. Seperti yang kita tahu ini buat bulan Muharram, dan kebiasaan masyarakat Aceh zaman dahulu adalah di setiap 10 Muharram kita buat masak Ibu Asyura. Oke, jadi ini juga menjadi tradisi Yang kita lombakan, dan itu pesertanya dari mukim-mukim setempat. Dengan adanya kegiatan seperti ini, selain memang para tamu undangan yang datang, terus juga orang-orang luar yang mengunjungi desa ini, seperti apa sebenarnya antusias warga desa Lubuk ini sendiri gitu terhadap kegiatan seperti ini? Sangat luar biasa. Mulai dari belia sampai dengan orang-orang tua itu sangat mensupport kegiatan kami. Bahkan setiap kali kita buat rapat itu menasah hampir penuh semua. Segitu antusiasnya masyarakat, karena mereka bilang bahwa ada satu yang menarik bagi saya. Mereka bilang, "Yo, lagi kamu wate muda, seperti kami masih muda." Jadi ketika masih muda dulu memang Lubuk kan kaya dengan sejarah tadi yang saya bilang. Dan banyak kegiatan yang kegiatan seperti ini. Jadi memang dari dulu sebenarnya kegiatan seperti ini sudah ada ya. Dan itu juga yang menjadi indikator kenapa di tahun 2013 Lubuk itu ditetapkan sebagai desa wisata. Karena memang masyarakatnya sudah sadar wisata, sudah aktif. Itulah yang menjadi landasan kenapa saat itu Bupar dengan Kebudayaan dan Wisata menetapkan Lubuk Sukun sebagai desa wisata pertama di Aceh dalam program Visit Aceh 2013. Wow, luar biasa. Ternyata itu yang menarik ya. Ternyata memang masyarakatnya sendiri itu sudah sadar akan wisata gitu ya. Jadi makanya desa Lubuk ini bisa dinobatkan sebagai desa wisata. Wow, luar biasa. Pak Misbah, ini selain daun kelapa ini selain bisa untuk bikin belut, bisa dibikin apa lagi Pak? Banyak ya. Ini adalah salah satunya kita bikin ini buat untuk jeruk bali ya. Untuk Bali, tempat jeruk buat bali. nutupin, karena kalau baru muda jeruk bali kan banyak apa kutu buah tuh ya. Buat itu yang untuk ngurusakin buah jeruk bali. Kita waktu kecil kita harus itunya, kita bungkusnya apa. Nah, pemirsa. Ini kita dan apa juga. Lu lihatnya kayaknya gampang, ternyata bikinnya susah ya. Ternyata bikinnya rumit ya. Iya. Oh, wow. Nah, ternyata ini hasil yang dibikin tadi sama Pak Misbah untuk membungkus jeruk bali ya, agar terlindungi dari hama-hama tanaman. Oke. Nah pemirsa, itu tadi jalan-jalan kita di Gampong Lubuk Sukun. Seperti yang kita lihat, pemukiman di desa Lubuk Sukun ini memang masih mempertahankan adat tradisionalnya. Karena memang semua yang ada di sini hampir sebagian besar masih mempertahankan adat tradisional, terus juga menjaga kearifan lokalnya. Oke, akhirnya saya Tika Darmawan pamit beserta dengan kru yang ada di sini. Kita ketemu lagi di Pesona Aceh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.